Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari berada saat ini. Selamat bertemu kembali di channel Embun Eletria Misi Berkat untuk Negeri. Biarlah di pagi hari ini kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan dengan segala kehidupan kita. Kita membawa hati kita dengan sungguh-sungguh bahwa kita percaya satu-satunya pribadi yang bisa senantiasa memperbaharui, menuntun setiap langkah kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu teduh dan kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Terima kasih Tuhan, jikalau di pagi hari ini kembali lagi kami boleh dibangunkan dalam keadaan sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami boleh diberikan waktu, kesempatan, kesehatan dan kekuatan. Itu semata-mata karena kasih karunia-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, kami percaya Engkau masih punya rencana yang luar biasa atas kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon bila di pagi hari ini Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah kami. Dan Tuhan menuntun setiap aktivitas kami menurut kehendak dan rencana-Mu. Tuhan Yesus, bila saat ini Tuhan, kami boleh membawa hati kami, membawa hidup kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mari kita boleh bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita memuji, menyembah Dia, sebab hanya Dialah satu-satu pribadi yang layak kita puji dan kita sembah. Dia sendiri yang telah memilih kita, dan kita adalah alat yang Tuhan ingin pakai untuk menjadi berkat. Karena kita telah dipilih Tuhan, karena itu juga kita senantiasa memerlukan kekuatan yang dari Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
nyanyikan pujian ini kembali dari awal. Kita nyanyikan dengan sungguh bahwa kita hanya memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlu Kau, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sebab siapalah kami ini Tuhan, tanpa Engkau kami bukanlah siapa-siapa. Seperti pujian yang telah kami nyanyikan Tuhan, bahwa kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami perlu kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Kami perlu hikmat yang dari Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau boleh memakai hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkata-kata melaluinya Tuhan. Engkau bekerja melaluinya Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, itu datangnya dari Tuhan. Dan itu boleh memperbarui hidup kami Tuhan. Dan itu boleh menyegarkan jiwa kami dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, kembali lagi dalam channel Embun dan kali ini bersama saya Pendeta Regina Elriana. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan 19 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Ketika pagi tiba, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang juga disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus,
Simon yang dijuluki Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ ada sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain dari seluruh Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka yang menderita karena roh-roh jahat pun disembuhkan. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh dia karena ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang itu. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini saya beri judul Mengasihi Sesama Melalui Aksi Nyata. Seringkali sebagai orang Kristen kita mendengar kata kasih. Kata kasih bukan sesuatu yang asing bagi kita. Namun pernahkah kita berpikir kasih itu bentuknya seperti apa sih? Apakah hanya sekedar perasaan indah, kata-kata manis, atau bahkan ucapan yang nyaman untuk diucapkan? Hari ini dalam terang firman Tuhan, sebagaimana yang telah dibacakan tadi dalam Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan 19, kita belajar bahwa kasih Kristus bukanlah kasih yang pasif, melainkan kasih yang aktif. Mari kita lihat kembali bagian firman Tuhan yang telah dibacakan pada hari ini. Yang pertama ialah sebelum Yesus memilih ke-12 rasulnya, Alkitab mencatat bahwa ia pergi ke bukit dan berdoa semalam-malaman kepada Allah. Ini menjadi pertanyaan menarik bagi kita. Mengapa Yesus berdoa terlebih dahulu sebelum dia memilih orang-orang sebanyak 12 untuk menjadi murid-muridnya? Nah, dari firman Tuhan yang sudah dibacakan bagi kita pada hari ini, ada 12 orang yang berbeda yang dipilih oleh Yesus bisa saja rawan akan konflik. 12 orang ini terdiri dari latar belakang yang berbeda. Bahkan bisa saja memberikan kesempatan terjadi pergesekan di antaranya. Namun yang menarik dalam firman Tuhan pada hari ini, kita bisa melihat bahwa rupanya Yesus memberikan kesempatan yang adil kepada semua orang tanpa memandang latar belakang masa lalunya. Kasih Kristus menggerakkan dia untuk merangkul semua orang dalam satu pelayanan. Hal yang kedua, setelah Yesus berdoa dan memilih 12 orang rasul, Yesus juga menyatakan belas kasihannya serta mewujud nyatakan kesejahteraan bagi orang-orang yang ada di sekitar saat itu. Perhatikan kembali ayat 17, dikatakan di sana, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Ketika mereka turun, Yesus menjumpai banyak orang yang sakit. Banyak orang yang tersisih dan tersingkirkan. Yesus dalam hal ini tidak hanya berkata-kata, tidak hanya berkhotbah, memberikan pengajaran, tetapi juga menunjukkan kuasanya, memberikan penyembuhan kepada mereka. Inilah bentuk nyata dari kesejahteraan dan keadilan yang Yesus berikan kepada sesama pada saat itu. Kesejahteraan dalam hal ini ialah ketika yang lemah dikuatkan, ketika yang sakit disembuhkan, dan ketika yang terikat dibebaskan. Kehadiran Yesus pada saat itu memulihkan kehidupan mereka secara utuh.
Ibu bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang bulan Juni ini, subtema mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan bahwa kasih Kristus menggerakkan kita untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Lantas, bagaimana kita mempraktikannya dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari? Setidaknya dari firman Tuhan yang hari ini kita renungkan bersama, ada dua hal sederhana yang dapat kita lakukan bersama. Yang pertama ialah mulailah dari hal yang kecil yang dapat kita lakukan. Dari hal-hal sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan ini. Apa saja itu? Mewujudkan keadilan tidak selalu berbicara tentang hukum di pengadilan, melainkan kita diajak untuk tidak membeda-bedakan orang dalam perbuatan baik. Jangan hanya kita bersikap ramah kepada orang lain hanya karena orang tersebut memberikan keuntungan atau dampak yang positif dalam kehidupan kita. Tetapi mari berbuat baiklah kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang tersisih, yang terpinggirkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dari firman Tuhan pada hari ini kita juga diingatkan untuk menjadi saluran kesejahteraan. Kesejahteraan Kristen itu bermula dari adanya damai sejahtera. Damai sejahtera akan terus bertumbuh menjadi berkat apabila semua orang, termasuk kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Seperti halnya Yesus. Ketika dia melihat orang banyak yang sakit, ketika Yesus melihat orang banyak yang tersisih, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kasih Yesus tidak hanya berhenti pada sekedar aku mengasihimu, tetapi berlanjut pada tindakan yang nyata. Itulah yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata bahwa saya mengasihi saudara, maka kata kasih itu tidak hanya sekedar di mulut saja, melainkan diwujud nyatakan dalam bentuk tindakan nyata. Aku mengasihimu dengan perbuatan baik. Aku mengasihimu dengan segenap hidupku. Ibu bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tengok sejenak sekeliling kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang acuh tak acuh dengan sesama kita. Melainkan mari kita peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah mereka memerlukan bantuan kasih kita di dalam kehidupan ini? Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan biarkan kasih itu hanya berhenti di dalam ruang gereja ataupun di dalam rumah Bapak Ibu Saudara. Melainkan kasih itu harus melangkah keluar, harus dapat dirasakan oleh semua orang. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita bersama heningkan diri sejenak, kita persiapkan hati kita dalam doa, seraya mengucap syukur atas firman Tuhan yang menuntun kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang bertahta dalam kemuliaan kasih-Mu yang tak terbatas, saat ini kami datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih pula atas firman Tuhan yang telah mengingatkan kami agar kasih Kristus senantiasa menggerakkan kehidupan kami. Mengajar kami untuk tidak berdiam diri, melainkan ikut ambil bagian dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami mohon pengampunan dan pengasihan Tuhan apabila kami sering kali menutup mata dan telinga terhadap kesusahan saudara-saudara kami.
Ubahlah hati kami Tuhan agar semakin serupa dengan teladan-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkatilah para pemimpin negeri kami, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan desa, hingga di berbagai pelosok negeri ini. Karuniakanlah kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, dan hati yang takut akan Tuhan, agar setiap kebijakan yang diambil dapat menegakkan keadilan sosial, serta membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa memandang suku, ras, maupun agama. Biarlah bangsa dan negara kami, Indonesia, penuh dengan kedamaian dan persatuan di bumi Nusantara ini. Kami juga pada saat ini mendoakan rencana pelaksanaan Sinode Umum 25 Gereja Kalimantan Evangelis yang akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Roh Kudus Tuhan menyertai kami, warga gereja Kalimantan Evangelis, khususnya panitia pelaksana yang dipercayakan. Mampukan mereka Tuhan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, dan biarlah melalui pelaksanaan Sinode Umum 25 Gereja Kalimantan Evangelis menjadi wadah kesaksian yang hidup. Nama Tuhan dimuliakan. Pun pada saat ini kami juga mengingat keberadaan saudara-saudari kami yang bergumul, mereka yang sedang sakit, mereka yang mengalami penderitaan, mereka yang sedang mengalami kelemahan. Kiranya uluran tangan kasih Tuhan menyembuhkan, kuasa Tuhan melawat tubuh mereka dan memberikan kekuatan dan ketabahan bagi yang kehilangan pengharapan. Kami juga doakan saudara kami yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kedukaan, bahkan konflik di dalam keluarga. Mari Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu, hadirkanlah jalan keluar dan petunjuk, serta damai sejahtera yang melampaui segala akal. Biarlah mereka merasakan bahwa di dalam Tuhan mereka tidak pernah berjalan sendirian. Berkati Tuhan seluruh jemaat yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Biarlah kehidupan mereka, baik pribadi, rumah tangga, pasangan hidup, bahkan juga anak-anak mereka, tetap dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Jadikan setiap rumah tangga, setiap keluarga menjadi mesbah doa yang hidup, tempat di mana kasih, keadilan, dan kesejahteraan itu dipraktikkan untuk pertama kalinya. Materaikanlah firman-Mu pada hari ini yang telah kami dengar, sebab kami siap untuk menjadi surat Kristus yang terbuka di dalam kehidupan ini. Semua doa, permohonan, bahkan ungkapan syukur kami pada saat ini hanya kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan dan juga layanan doa syafaat bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dan sampai jumpa kembali dalam channel Embun. Tuhan memberkati.